Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang ancaman kurungannya tuh lumayan berat dan dendanya sangat banyak, teman-teman. Dan dia juga merupakan salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, serta ijazah S2 dan S3-nya yang dari luar negeri sangat-sangat diragukan. Waduh, siapa lagi kalau bukan Rismon Hasiholan Sianipar, yang dimana orang ini entah dia keceplosan kah, entah dia sengaja kah, tapi orang ini menyebutkan dalam live-nya itu sedang menunggu uang dari penyokong dana cair atau uang dari bohir cair. Waduh, gajian nih ya. Dan kata Rismon, setelah itu cair, dia bisa lagi pergi ke kota satu dan kota lainnya. Waduh. Apakah ini memang membuktikan kalau ada orkestrasi di balik mereka ini semua, teman-teman? Ini Rismon sengaja apa gimana ya membongkar hal sensitif dan penting ini, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Tapi, saya punya tayangan lagi nih, di mana Kagama Yogyakarta, keluarga alumni mahasiswa UGM, itu membungkam omon-omon dari Rismon yang menyatakan bahwa logo UGM di skin ijazah Pak Jokowi yang ditampilkan dan di Ason itu gepeng-peang. Ya, ini sama dengan yang dikatakan oleh salah satu bocil yang namanya Topi Merah yang nggak tahu apa-apa. Mungkin ya, saya nggak tahu ini murid Rismon apa gimana, teman-teman. Mereka ini dipermalukan habis-habisan oleh Kagama Yogyakarta karena mereka terbukti tidak mengerti tentang logo UGM. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau nanti penyandang dananya yang tadi kita ngomong-ngomong itu cair, kan kita langsung sebulan ke Cirebon, terjun langsung investigasi lapangan, kita tuliskan dalam dokumentasi baik video maupun tulisan. Sebaiknya juga ya tim hukum bisa melaporkan Andi Termul ini. Gitu, ngapa kau lagi Rismon? Mengklaim itu scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata logo UGM di situ mengalami disformasi, perubahan bentuk dari bulat menjadi lonjong, dan itu diklaim adalah scan ijazah asli. Inilah itu ketidaktahuan dia tentang setidaknya UGM. Itu berita bohong. Berita Gitu loh. bohong. Bisa juga kena pasal 32 dan 35 itu orang mengklaim itu otentik asli. Itu pasal kau scan Rismon. ijazah asli Jokowi, padahal logo UGM saja nggak usah pakai algoritma. Di situ orang sudah bisa menyimpulkan itu kok lonjong, itu kok nggak layaknya logo UGM yang bulatan atau lingkaran. Itu harusnya kena si Andi Kena, Termul. kau yang kena. Kau nggak ngerti soal logo UGM rupanya. Ayo para ahli hukum, tim hukum, ayo kita laporkan si Andi Termul ini. Laporkan. Tanpa panjang kata akan saya tampilkan murid dari Rismon, Topi Merah, si bocil ini yang suka ikut-ikutan dalam perkara tuduhan ijazah palsu. Juga beberapa kali dia menyudutkan UGM. Dan ekskul karena yang ditunjukin sama Andi Azwan itu sebuah kekonyolan dan Bapak Sama Jokowi dia Paul itu kayak scan Rismon asli. nih. Oke, mari kita Sok-sokan anak kecil. Oke, yang pertama gue pengen ngebuktiin histogram shading. Apakah foto ini benar-benar asli scan yang baru Nyusu dulu kau, oleh Andi Azwan, Dek. atau ternyata cuma hasil editing? Ya, kita coba. Nih, bisa Sok-sokan ya? dibuktikan nih. Mirip Rismon Ini screenshot kayaknya. dari rakyat bersuara ya. Ini nggak gue putar-putar. Kalian bisa lihat di sini. Kita luruskan. Nah, di sini itu nggak match, nggak lurus. Harusnya kalau misalnya dia ijazah asli itu lurus. Terus kalian Kau bisa nggak lihat di sini. ngerti soal logo UGM sama Antara, kayak Rismon. Nyusu kau sana dek bocil. ujung kiri, Minum ujung ciki, kanan, ujung atas, ujung bawah. Itu minum tidak es dulu simetris ya. sana. Ini menunjukkan bahwa ini adalah gambar yang telah diperspektif atau tampilannya itu dibenerin gitu. Akhirnya karena mungkin softwarenya jelek atau yang tukang edit itu kurang jago, jadi ini nggak lurus. Kalian bisa lihat logonya itu peang ya. Logonya peang. Benjol ya. Logonya peang. Kita bisa bandingkan dengan logo UGM asli. Logo UGM asli. Ya ini logo Keliru ini, keliru total logo ini. UGM asli. Bocil ini keliru. Bisa dilihat di sini. Logo UGM-nya tuh peang ya. Peang. Mau tarik gimana pun kelihatan. Nah di sisi sini, di sisi atas, di sisi bawah, kanan kiri itu nggak match semuanya.
nggak match. Kalau misalkan ini logo UGM asli itu nggak mungkin peyang-peyang kayak gini. Itulah. Like teacher, like student ya. Ini sama-sama bodoh. Tidak Sama-sama bodoh. memiliki data, tidak memiliki pengalaman juga, tapi berani keluar-keluar di media sosial dengan bumbu-bumbu bahasa yang muluk-muluk. Padahal ini gampang saja. Saya jelaskan ya. Rismon tadi mengatakan bahwa akibatnya logo UGM menjadi lonjong. Kalau si bocil topi merah menyebutnya menjadi peyang. Padahal logo UGM dikatakan mereka adalah bentuk lingkaran. Mereka nggak tahu, saya jelaskan. Dulu, logo UGM pernah mengalami perubahan di tahun 1993 saat rektornya adalah Profesor Dr. Muhammad Adnan. Beliau memerintahkan agar sivitas akademika UGM meninjau kembali logo UGM karena seringkali tidak terjadi standarisasi, misalkan di kop surat dan juga di ijazah. Itu dulu tidak ada standarisasi, maksudnya bentuk logonya sama, logo secara wujudnya sama, tapi kadangkala orang-orang di fakultas atau di lembaga di UGM itu membikinnya bentuknya bermacam-macam, walaupun secara umum logonya sama. Kemudian tahun 1993 Profesor Dr. Muhammad Adnan menyarankan agar ditinjau ulang untuk dilakukan standarisasi. Logo UGM yang lama itu bukan lingkaran, bentuknya cenderung segi lima, nyaris seperti segi lima. Tidak mungkin seorang wakil presiden diutus ke G20 tanpa mandat presiden. Ini bukan acara arisan RT, Betul. ini forum global. Yang berangkat harus orang yang dipercaya. Artinya apa? Pertama, hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kedua, Prabowo sadar bahwa Indonesia sedang bergerak menuju generasi kepemimpinan baru. Bukan generasi yang gagah berpidato saja, tetapi yang paham geopolitik, ekonomi digital, teknologi masa depan, dan diplomasi modern. Dan kalau Presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Benar. Sesederhana itu. Yang terjadi di KTT kemarin sebenarnya satu hal. Gibran naik kelas. Dan terlihat jelas, kita melihat bagaimana banyak pemimpin negara menghampiri dirinya, mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Lalu supelnya tentang bagaimana dia membalas, menyambut, membuka percakapan. Dan ini berbeda dengan Gibran yang kita lihat 5 tahun yang lalu. Ini adalah Gibran versi baru. Matang, fokus, komunikatif, dan menguasai isu. Bahwa itu palsu atau tidak ya harus ada aslinya dulu. Aslinya lah yang dilihat. Asli itu ada masalah atau enggak. Kalau kita dibodohin oleh gaya-gaya Roy Suryo seperti ini, rusak republik ini. Rusak Ini Roy Suryo kan udah kehabisan bahan dia. Udah kehabisan bahan dia. Gak ada Dengan faktanya. selembar kertas yang hurufnya miring karena fotokopian. Ya karena otakmu gak mampu. Miring lah. Karena otaknya gak mampu nerima. Juli Adiantoro tadi tahun berapa? Otaknya agak miring, jadi agak miring juga. Saya bahkan pernah ngomong gini sama Pak Jokowi, Pak, kalau menurut saya ya, Mas Gibran ini akan jadi politisi yang lebih jago daripada Bapak. With collaboration, the emerging economies can shape the future. For Indonesia, food security is not just an economic agenda. Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. Cooperation must empower, not dictate. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Kami mendeklarasikan statement bahwa kalau kami damai atau mengupayakan mediasi untuk damai, ini sama saja deklarasi pengkhianatan terhadap rakyat. Rakyat yang mana? Loh, wong tadinya menyatakan palsu Rakyat kok yang tiba-tiba mana, mau Pel? berdamai. Lagi pula, kalau restoratif justice itu kan, kalau kasusnya di Bareskrim dengan di Polda itu kan beda. Pemulihan harkat dan martabat kerugian dari korban, katakanlah begitu. Kalau kasusnya di Bareskrim bisa jadi korbannya adalah masyarakat yang dipulihkan dengan dibuktikan ijazah itu seperti apa. Lah kalau di Polda kan seolah-olah korbannya adalah pelapor, dalam hal ini saudara Emang Jokowi yang Artinya, korban. Cukup dengan restoratif justice, cukup dengan perdamaian, itu melegitimasi sesuatu yang hari ini diperdapatkan publik, bahkan disimpulkan 99,9% palsu, 11.000 Iya, bentar triliun lagi palsu, dikerangkeng ya kan? menjadi seolah-olah kembali pulih seperti semula. Lalu apa kata dunia, kira-kira begitu? Apa kata gitu. dunia? Nggak Kalau ada. lama-lama. Ada
Isti aja mau Nggak ada kata sih udah dunia. 3 kali gitu loh. Iya kan udah. Anti klimaks nantinya Nanti kita. ya. Bukan apa-apa ya Mas kan. UGM itu punya apa ya semacam kualifikasi yang sangat tinggi ya untuk Kualifikasi mahasiswanya. yang tinggi. Rata-rata lulusan UGM pasti bahasa Inggrisnya lumayan lah. Gitu. Ya, Kalau nggak salah satunya antara lumayan sampai bagus dan bagus sekali. Masa So, sih? nggak ada yang berantakan lah. bahasa Letok-letok Inggris. itu on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for time. us It is to time. test our undang-undang because we are now act like academician, like a scientist. Be protected by the laws. Nah sekarang apa urgensi Pak Jokowi itu untuk memperlihatkan ijazahnya. Sedangkan Pak Jokowi itu sudah 5 kali kontestasi. Kalau selalu istilah saya, setiap kontestasi itu kan ada masa jeda untuk diberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan sanggahan. Nah, sanggahan 2 minggu, ada keberatan terhadap dokumen-dokumen pribadi yang di-upload oleh calon presiden, bupati, gubernur. Dan selama ini kan ternyata tidak. Nah artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Ya jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gibran sebagai calon wapres dan menunggangi ini, nggak salah juga kali ya. Iya. Kalau seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang biaya dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Begitu panjangnya. Nggak Tapi Pak selesai-selesai. Jokowi kan, yang sialnya Pak Jokowi gini, dia dihina, dibaki-maki. Tapi ketika dia melawan, dia disuruh Kriminalisasi. ya sudah Pak Jokowi harus jadi negarawan, gitu kan? Terus ketika dia bicara politik, ya udah waktunya beristirahat. Oh ada nenek-nenek udah puluhan tahun jadi ketua partai, kok udah disuruh berhenti. Nenek puluhan tahun Ada ketua mantan partai. presidennya sekarang sudah 20 tahun juga nggak pernah disuruh berhenti. Siapa tuh? Apa sih yang takutnya Pak Jokowi ini? Apalagi kami di kubu Pak Jokowi melihat itu hanya senyum-senyum saja. Tompel lavender, tompel cokocip. Gue lagi adem ayam di bawah kolong mobil. Tompel lavender, tompel cokocip. Bisa gitu ya ada tompel cokocip. Itulah, kalau kau senggol Lucinta Luna, habis kau dilumat sama Lucinta Luna. Makan tuh tompel lavender, makan tuh tompel cokocip ya kan? Otomotif nih STM. Lagi benerin mobil, tiba-tiba dia nama gue dibawa-bawa. Apa hubungannya? Ini ketinggalan. Ketemu lagi. Tapi gimana sih? Ini kan dari masalah kasus ijazah Tompel Jokowi malah Jokowi. dibawa-bawa gitu. Dibanding-bandingin Lucinta Ya kan gue gak ada hubungannya. Gue kan lagi jadi montir, lagi bawa kolong mobil. Kok tiba-tiba gue dibawa-bawa? Dasar tompel cokocip. Pakai nama-namain. Nyebut nama gue pula, ngelecehin gue pula. Laporkan sih, ini kakak Lucinta Luna harus melaporkan si tompel cokocip ini biar ampun juga dia. Sidang udah legal jadi perempuan. Jangan pakai ibarat analogi, pakai yang lain dong. Dengan analogi itu akan ambil tindakan hukum juga nggak? Kamu nggak mau cokocip lu. Dengan ada statement itu akan melaporkan juga. Mana nih orang ini? Kenapa? Akan melaporkan juga nggak kak? Ini kan Tanding termasuk. Bion aja langsung tanding Bion dah. Tapi kak, Tanding Bion. Tanding Bion, Bendungannya selesai nggak? tanding tinju. Bisa diisi air nggak? Layak nggak untuk diisi air? Misalnya yang belum ada apa? Irigasinya. Ya berarti tugas pemerintah. Kan kalau kita ngomong kontinuitas, keberlanjutan pemerintah bikin irigasi primer, sekunder, tersier, sehingga bisa nyampe ke sawah. Misalnya dibikin bandara. Bandara itu bisa dipakai nggak? Layak dipakai nggak? Kalau bandara itu layak dipakai, coba kan tugas berikutnya adalah memikirkan ekosistemnya. Ada yang belum, ya itu yang dibangun. Maksudnya jangan ketika itu belum ada tambahannya kemudian langsung marah-marah. Ini kan disempurnakan. Ini kan keberlanjutan itu kan Betul. seperti itu. Kontinuitas itu kan
seperti itu. Nggak reverse policy kan? Ada peran Kalau kita kepala daerah reverse juga policy ya kan? kayak di Harusnya. Amerika ya ada program presiden sebelumnya Anda bisa cabut malah. Di masa presidensi A LGBT bisa jadi tentara, di presidensi B dicabut, bisa. Ya kan? Di masa presidensi A kemudian misalnya pro choice misalnya boleh aborsi, di presiden berikutnya bisa dicabut. Hari ini misalnya pajak dinaikkan, di presiden berikutnya bisa diturunkan, gitu aja terus reverse policy. Tapi dari kita ini keberlanjutan konsepnya. Mau ganti-gantian presidennya juga konsepnya keberlanjutan. Kecuali kalau saya nggak tahu ya, kalau misalnya ada dalam proses pembangunan ada masalah hukum, ya mungkin harus dihentikan dulu Ya, itu harus sampai diusut. masalah hukumnya clear. Tapi kalau sudah selesai nggak ada masalah hukum, kecuali yang dipermasalahan ini dalam pembangunannya ada markup, silakan. Ini dalam pembangunannya ada pengaturan tender, ya silakan cek. Ini dalam pembangunannya ada ada sesuatu yang melanggar hukum, silakan dicek. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang ucapan Rismond sedang menunggu uang dari penyokong dana cair? Waduh, cair nih ya. Kira-kira cairnya berapa teman-teman ya? Hah? Kira-kira cairnya berapa ya? Apakah dia dapat bohir baru? Ataukah bohir lama masih tetap konsisten dan berusaha untuk melindungi teroris ini? Berusaha untuk menyokong dana agar nanti bisa keluar negeri? Karena ya saya dapat kabar dari Tifa, katanya sih dia mau ke Singapura ya kan, Desember nanti untuk meneliti jasa Gibran di MDIS. Kemudian dia mau ke Bradford University yang ada di UK. Itu kalau nggak ada yang menyokong dananya, ya masa pakai duit pribadi, uang tiket mahal, biaya hidup mahal. Ya, kalau tidak ada penyokong dana, dari mana mereka dapat duitnya, teman-teman? Orang mereka nggak kerja sampai sekarang kan? Udah berapa bulan nih? 7 bulan lebih kurang, ya kan? Mereka ngurusin ijazah ke sana kemari. Duitnya dari mana gitu, ha? Duitnya dari mana? Apalagi dia mau ke Australia, mau ke Singapura, mau ke Inggris. Tiketnya aja udah berapa, teman-teman? Berapa orang dia mau pergi? 3 orang gitu. Aduh, ini kan luar biasa nih, sebuah tanda tanya besar, big question. Siapa yang mendanai mereka? Dan Rismond sedang menunggu cair. Waduh, angin segar nih, bisa tinggal lama-lama di Jakarta nih. Tapi dia nggak bisa keluar ini ya. Dia kan harus wajib lapor, teman-teman. Harus wajib lapor di Polda Metro. Jadi dia aktif membuat video YouTube tuh biar AdSense-nya jalan ya kan, biar dapat duit, biar biaya hidup di Jakarta bisa di cover sama dia. Aduh, Rismond. Dan tadi dia bilang logo UGMP yang lonjong sama isi topi merah. Terus dibilang itu hasil editan punya Andi Aswan karena logonya berdasarkan logo doang. Dan tadi Kagama Jogja sudah menjelaskan kalau logo UGM ternyata pernah mengalami perubahan di tahun 93. Disempurnakan menjadi bulat. Sebelumnya ya memang bentuknya seperti itu. Inilah ketidaktahuan mereka tentang UGM. Tapi koar-koar, nggak ngerti sama sekali. Kan bodoh gitu. Itu dia bodoh. Kayak si topi merah tadi, suruh nyusu dulu dia. Aduh, suruh nyusu. Kesel saya lama-lama lihat manusia-manusia seperti ini ya. Sok-sok pinter gitu, membodohi para mama ompong, orang-orang tua, pengikut Roy CS. Emang dia ngerti gitu? Nggak ngerti apa yang dilakukan oleh topi merah, dia nggak ngerti. Orang yang paham IT, digital forensik ya ketawa-ketawa aja ngeliat si topi merah, ngeliat Rismond, ngeliat Roy Suryo, ketawa-ketawa aja. Nggak ada yang wah iya ya palsu, wah iya ya ini salah ini. Nggak ada. Jadi apa yang kau lakukan itu ya hanya untuk konsumsi pendukung-pendukung kau sendiri. Orang yang paham ketawa-ketawa aja, nggak peduli dengan penelitian abal-abal kau itu, pilihan sampah kau itu. Aduh. Dan tadi ada emak-emak atau nenek-nenek yang katanya sudah puluhan tahun masih jadi ketua partai. Apa kabar tuh? Ngeri sekali ya. Agak-agak ngeri memang ini konten-konten sekarang ini, teman-teman. Apalagi Rismond tadi. Aduh, udahlah. Kagama Game sudah menjelaskan secara detail luar biasa ya. Apalagi teman-teman, klaim mereka tentang ijazah Pak Jokowi scan-nya itu palsu juga, hasil editan juga gugur juga ya. Udahlah, nggak ada landasan berpikir dan teoritis dari mereka ternyata. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.